2. Atau sepatu karet. Dan kemudian jangan lupa kalau sarung tangannya yang biasa, ini biasanya kan tipis, kita gunakan double. Kalau inversi hose kita pakai yang lebih ini, yang lebih kuat, prakteknya yang lebih kuat. Kalau memungkinkan sampai ke sini siku lebih bagus. Yang biasa ini dulu, baru yang kemudian ini. Ada lagi yang penyakit yang lebih menular, prakteknya itu yang kuat, yang betul. Seperti yang bisa digunakan oleh orang-orang yang OPW di servis itu di rumah sakit pun diperlengkapi dengan satu praktek atau satu untuk yang biasanya medis sampai itu yang itu lebih kuat dan juga lebih panjang. Oke, kemudian tambah ABD itu ya. Kemudian nanti sarana-sarananya pun jangan lupa disiapkan barang-barang yang dipakai masukkan ke kantong khusus ya, tempat sampah atau kantong plastik, pakaian-pakaiannya juga nanti dibuang. Nah, bagaimana caranya supaya kita memindahkan itu tidak tertular? Ada penampilan khusus, yaitu dengan kita menyiapkan plastik
Baiknya ya baiknya juga bisa, misalnya berapa liter nanti berapa tutup nanti kira-kira baunya nggak terlalu menyengat banget. Nah itu juga termasuk disinfektan untuk membunuh kuman dan juga untuk mematikan bakteri-bakteri ya. Itu tujuannya. Oke. Aku yang mau menjadi untuk memakai aplikasi tadi. Boleh praktek kita sekalian saya jelaskan sekalian ada yang memakai. Ya. Oke.
biasanya digunting ya. Nah, boleh kalau boleh. Nah, kalau dilepas seperti ini susah kan? Makanya kalau baju terakhir lebih baik digunting. Cuma karena ini bajunya pinjem, kita anggap itu sudah digunting ya. Sini juga digunting, di bagian samping sana digunting. Habis itu sampah-sampah semuanya dimasukkan ke plastik khusus. Kalau ada plester kita gunakan klem atau penjepit klem ya. Klem itu untuk supaya kita tidak kotak-kotaknya. Ambil darah, taburan, yang lurusnya gitu ya. Ambil jepitnya lewat dengan klem. Klem itu dengan ya ini bisa. Oke, ya. Iya, iya. Klem juga gunakan gunting, kita siapkan gunting sudah. Guntingnya khusus ya, itu untuk khusus teman-teman ini. Kapasnya kita gunakan misalnya ini boleh. Kita siapkan seperti ini. Kapas-kapas yang sudah kita peras ya, jangan sampai terlalu basah. Tetapi kita peras dulu, baru nanti kita gosokkan ke badan, seluruh badan. Nanti kalau sudah dipakai, jangan dipakai lagi sampai daki-dakinya tempel semua di sini. Kita taruh ke sampah atau tempat sampah atau plastik. Nah, kemudian masukkan lagi. Beberapa sekali, beberapa nggak apa-apa. Kita ambil beberapa, kita masukkan semuanya. Nanti kalau digunakan, baru kita peras. Nanti baru kita oleskan ke seluruh badan. Jadi dengan kapas-kapas ini ya. Oke. Ya. Itu langsung pemakaiannya dengan alkohol. Kalau dengan air seperti biasa. Yang pasti adalah kita punya tempat yang limbahnya itu aman. Kira-kira kalau tempatnya tidak memadai lebih baik pakai alkohol. Karena nanti kita takutkan virus bakterinya masih di lantai atau di tempat yang itu justru akan menyebar ya. Kita antisipasinya. Makanya kalau di tempatnya tidak memungkinkan, kita gunakan meja yang dialasi dengan plastik. Nanti plastiknya akan membuang. Oke, itu cara pemakaian. Dan juga kemudian untuk menjepit, misalnya masih menggunakan gelang pasien juga kita buang di situ. Semuanya kita gunakan. Nah, itu caranya seperti biasa ya. Kita lap semuanya seluruh badan. Nanti kalau sudah kita lap pakai itu, ya kita miringkan di atas seperti ya. Kalau miringnya ke sana, ya, berarti yang menggosok sebelah sini, orang yang di bagian sebelah sini. Nah, lapnya dari sini. Nah, nanti gantian. Kalau sudah ke bawah sudah, dari samping sana pindah. Yang pegang orang sini, yang menyambung, yang menggosok dari sebelah sana, dari sebelah sana. Ya seperti ini. Angkat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Memandikan seperti biasa, seperti proses orang memandikan seperti itu. Oke. Kalau sudah kering semuanya sudah. Nah, Bapak Ibu, kalau ada aturan kadang-kadang disuruh menutup semua lubang-lubang. Lubang hidung ditutup dengan plastik ada air, mulutnya juga ditutup. Tapi kadang-kadang kalau tempatnya memadai, kita malah disusikan dengan air supaya nanti pas dimiringkan keluar juga. Karena kadang-kadang di situ ada bentakan, ada darah, ada kotoran-kotoran dari perut justru terbawa pada waktu ini. Jadi kita lebih baik kalau
yang biru-biru hijau. Ya, underwear, bodywear, macam-macam ya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Kita ada kapasnya, tetapi juga ada plastiknya supaya menahan. Nah, seandainya itu ada di kaki, kita gunting kebetulan, gunting separuh atau sepertiga. Ya, gunting ada kan? Oke. Seandainya jenazahnya punya penyakit diabetes mellitus, ya mungkin kakinya melengkung, mungkin kakinya lecet, mungkin luka atau bekas operasi, bekas amputasi dan sebagainya, kita bisa pakai ini underwear, kita lilitkan, kemudian juga diberikan plester sekelilingnya supaya tidak lepas. Oke, seandainya di kaki Bu. Oke. Ya ini. Hanya di kaki ya. Kita seperti ini. Kita bungkus. Ini anggap seluruhnya belum dipakaikan ya. Nah seperti ini baru kita pakai isolasi masbah. Atau kalau ada yang dipakai seperti itu untuk itu. Nanti bisa pakai ya keseluruhan ya. Kalau ini sesuaikan.
itu kalau pakai kaos tangan harus dipendekkan dulu semua, dipendekkan dulu semua, baru dimasukkan satu persatu. Dipendekkan dulu, jadi dipendekkan ya, baru satu persatu, semua dipendekkan dulu ya. Terus terakhir ya pakai jas. Oh kanvas, kanvas itu sebelum pakai ya. Jadi kanvas dulu, celana dalam, baru celana, sekolah, baju, jas. Ya, monggo kalau dipakaikan monggo. Kalau ikat pinggangnya langsung dimasukkan di celana sebelum dimasukkan ke jenazah. Jadi ikat pinggangnya sudah dipasang lebih dahulu, ya, biar lebih mudah, tidak 2 kali kerja. Cara masukkan jasnya sama seperti cara waktu baju tadi, cuma lainnya dipendekkan dulu semua. Karena kadang-kadang ada beberapa kuring, ada kuringnya juga. Kancing sudah dimasukkan. Sekarang posisi tangannya yang harus diperhatikan ini ya. Tangan dengan tangan diangkat ke atas. Sampai ke bawah kol, sampai ke lengan kol. Turunan kol sampai ke lengan. Ya. Kemudian posisi tangan. Ya, posisi tangan sampai jajarnya kepala. Baru kepala diangkat. Nah, ya seperti itu. Kemudian ini ditarik ke atas lagi, posisi jahitannya dirapikan. Ketika sudah, baru posisi miring, dimiringkan kembali, kerang-kerangnya yang belakang bisa dirapikan lagi. Posisi miring ke sana. Oke. Nah, kerang-kerang ini bagian belakang, posisinya, alur-alurnya. Oke. Kalau sudah rapi, bagian yang sebelah sana rapikan, ini bagian baru rapikan, posisinya sesuai jahitan. Ya, ini ya, kembalikan posisi jahitannya ya. Oke, tangannya dikembalikan lagi ke sana. Nah, posisi seperti ini sudah bagus ya. Tinggal nanti seperti ini. Bisa diikat kalau sudah dipijat sebelum dimasukkan ke peti, ikat dulu tangannya. Disediakan ini diikat pakai kain atau pakai kasar seperti ini untuk mempermudah kita mengangkat dan juga supaya nanti jika dulu posisi tangan dilipat berdoa bisa menyatu. Seperti ini dilipatkan, juga pada posisi kaki juga perlu diikat supaya nanti tidak biasanya pada bagian kaki, pergelangan kaki kita juga ikat seperti ini, tapi tertutup oleh ininya. Mungkin pada waktu memandikan, kalau jenazahnya kulitnya tebal, dirapikan pakai cukur. Tapi izin keluarga ya, izin keluarga. Kadang ada keluarga sudah memulai, ada yang ingin rapi, dirapikan dulu pas waktu memandikan. Jadi tidak kotor di baju waktu memandikan, ya. Biar rapi, biar tambah. Bapak Ibu, kalau misalnya kakinya itu tidak pakai sepatu dan masih belum dipakai, supaya kakinya itu lurus, biasanya tali
Misalnya ada selimutnya, kain film, ada bawa salib, ada baju kesukaannya, satu pasang bisa dimasukkan ke dalam hatinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Pak? Terima kasih. Yang kami tanyakan bagaimana penanganan untuk pemandian jenazah seseorang yang gagal dengan operasi otak itu kan dicek meningkat segini terus keluar darah terus itu istilahnya pemandiannya itu yang menurut dalam medisnya itu yang bagus gimana? Terima kasih. Bapak menanyakan bagaimana pasien dengan kondisi operasi pada bagian kepala ya. Nah, itu berarti laporan khususnya di bagian kepala kita masih memakai underpad yang tadi hijau tadi. Masih punya Bu? Underpad. Itu nanti setelah dimandikan, dibersihkan, kita keringkan supaya nanti kalau kita plester itu, ya. Ini bisa ditampar pakai kasta atau ditutup pakai plester. Setelah dikeringkan baru ya, di plester dulu pakai plester ini atau plester yang ini, baru nanti kita hemafik supaya tidak lecet bekas operasi yang memanjang ini. Kemudian setelah itu kita tutup pakai ini lagi, apa namanya, underbag. Ya. Ditambahnya seperti ini langsung di plaster, baru kita ada kakinya depannya. Jadi kenapa ditambah supaya darah kalau ini kita di sini. Ya seperti itu Pak ya. Ya kita lakukan seperti itu kalau ada luka. Jadi kita persiapkan alat-alatnya untuk menangani. Dan pernah juga kejadian kasus yaitu ada jenazah yang rusak bagian wajah. Kita bisa minta izin ke keluarga untuk ditutup secara total. Kalau bagian wajah sudah rusak dan daripada dilihat orang, pernah ada juga yang kemarin ada yang rusak wajahnya, bagian wajah. Tapi minta izin ke keluarga untuk ditutup dengan kapas secara total. Itu minta izin keluarga. Kalau keluarga mengizinkan bisa dilakukan, tetapi kalau keluarga tidak mengizinkan ya tetap seperti pada aslinya pada kondisi yang rusak itu. Ya, terima kasih. Ya itu pada waktu memandikan kita pastikan dulu Pak. Kita bersihkan dan juga termasuk alkohol itu menghentikan perdarahan. Jadi nanti pas dikompres itu terbanyak yang bagian luka itu kalau sudah berhenti berarti akan lebih bersih lagi. Baru nanti perawatannya lebih maksimal ya. Ya lebih maksimal, menyerapnya juga sudah habis dan sebagainya. Nanti baru kita posisikan ini sesuai dengan kebutuhannya, misalnya segini. Nah, kita kondisikan kalau memang kondisinya belum ditutup seperti itu, kita kondisikan seperti itu, kita buat seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya tentang bagaimana mengenakan baju, khususnya jas, kalau jenazahnya itu sudah kaku karena sudah 8 atau 10 jam meninggal. Tangan dan kakinya kaku. Bagaimana caranya? Terima kasih. iya. Kasih pertanyaan jenazah yang kaku. Jenazah yang kaku itu sebenarnya karena otot-ototnya itu sudah mengeras. Caranya adalah kita
Sudah paham? Oke ya. Sudah. Ada lagi? Terima kasih. Saya mau menanyakan, kalau jenazah itu meninggalnya kan sakit penyakit dalam, penyakit dalam itu kan ya kelihatan penyakitnya. Nah, tapi di mulutnya itu keluar darah. Gimana caranya? Misalnya kemarin saudara saya itu meninggal, biar mulutnya terkunci itu kok dikasih lem, apa itu kayak lem kayu itu. Apakah itu diperbolehkan? Itu terima kasih. Iya, pertanyaan kalau ada cairan di mulut dan akan keluar. Nah, ini untuk maksimal kalau pakai pemandian dengan air, baik disiram air, kemudian diberikan dibersihkan. Tapi kalau seandainya cuma pakai alkohol, kita buat tadi kapas-kapas yang di mulut, kita masukkan ke dalam mulutnya. Kapas yang tadi seperti ini, kita ambil alkohol, kita masukkan dengan spet atau penjepit gitu ya, dengan spet. Nah, kalau posisi kadang-kadang mulutnya ini dibuka sedikit, oke, dibersihkan, dilap-lap, dikorek dari bagian mulutnya, kemudian dibuang, tampung ke sampah yang akan dibuang, kemudian ambil yang baru lagi. Ya, karena ini kemungkinan kalau cairannya hitam, muntahan dan sebagainya, kalau seandainya ada penyakit infeksi di situ, kita hati-hati dengan penanganan seperti itu ya. Itu termasuk salah satu penularannya dengan cairan di dalam. Kita gunakan alat yang tadi gunting, lem dan seperti ini gunanya di sini untuk membersihkan bagian dalam mulut. Ya, ya. Ini sudah dibasahi dengan alkohol, kita buang ke sana, nanti
seperti ini kita urutkan, kita pelan-pelan kita rapikan, nanti bisa akan kembali bentuk, gitu ya. Termasuk tangan kaku supaya jangan pegang. Nah kita ajak bicara, kita panggil namanya, nanti dia akan lepas, gitu. Tuh. Ya, Bu, Ya. saya mau menanyakan, dulu kakak saya itu meninggal, matanya masih melek, dan saya agak bingung gitu. Masih. Ya, seperti tadi ya, matanya melek ya, masih bunga. Seperti itu Pak, diajak aja bicara, komunikasi dipanggil namanya, kita ajak. Ayo Pak, Bu, tutup mata ya, tidur ya, kita menghadap Tuhan biar cantik. Nanti dia akan diajak komunikasi, kemudian kita rapikan, kita lus-lus, nanti bisa nutup sendiri Pak. Ya. Pelan-pelan aja, kalau kurang ini kita pakai alkohol aja, tapi kita oleskan sekitar matanya, karena itu ototnya kan masih kaku barangkali. Tapi yang napas yang beberapa ini kita celupkan di alkohol, kita rapikan sekitar matanya, kita oleskan, nanti kita merapikan supaya lepas. Itu bisa juga mengurangi seperti itu. Ada lagi atau Monggo, ada yang bertanya lagi silahkan. Masih ada kesempatan 3 pertanyaan, monggo. Masih ada. Monggo, Pak. ya, atau kita mau merawat bayi, ya. Nanti kalau kita adopsi nyusul ya, kita coba praktekkan kalau menangani bayi. Ya, itu gimana? Ya, saya mau tanya, kalau kita memandikan, tapi tidak usah kita mandikan, langsung kita kasih spiritus atau alkohol itu gimana? Boleh apa enggak? Apa saya kurang Ya, itu tadi kan teorinya dimandikan, setelah dimandikan dikasih alkohol. Nah, kalau situasi dan kondisinya tidak ada, ya? langsung kita alkohol itu boleh apa? Boleh Pak, apa? Kadang-kadang tidak hanya alkohol, kadang-kadang ada orang memakai air hangat, ada juga air teh, ada juga malah air es juga bisa dipakai membuat rapi, terus kenceng, terus nggak pucat, itu juga kadang-kadang ada yang memakai
menanyakan hal lain ini. Dipersilakan. Terima kasih. Saya Valentina Sukarti dari A1. Mau tanya Bu, itu tadi yang infeksius ya. Infeksius itu kalau di rumah dengan plastik terus disiram, itu kan kalau tempatnya kan bisa. Tapi terus infeksiusnya kan kemana-mana di plastik itu. Terus untuk keluarga bagaimana gitu? Infeksius kan nanti kadang disiram di atas plastik, sebenarnya mulai dari mana-mana. Terus itu bagaimana untuk mengatasi untuk keluarga dan masyarakat yang ada di situ? Makanya kita sarankan kalau infeksius lebih hati-hati. Kalau tempatnya tidak memadai, lebih baik jangan pakai air. Kalau pakai air di luar di halaman mungkin yang airnya bisa disiram lagi. Kalau tidak kalau pakai alkohol itu kan airnya tidak kemana-mana, karena airnya kan cuma kita peras, kita oleskan, nanti sampahnya dibuang, disipin aja. Ya, jadi itu juga menghindari dan juga tidak menyebarkan kuman-kuman kemana-mana. Makanya kalau pakai alkohol dan tempatnya tidak memadai, memang lebih baik pakai alkohol nggak pakai air. Nah, kalau tidak punya tempat, bawa aja ke rumah sakit. Kalau sudah beres. Kalau di rumah kan tidak mungkin yang Iya. disiram. Iya. Apalagi kalau infeksius kan kasihan yang keluarga sama yang lain-lain masyarakat. Iya. Terima kasih.